Yang pertama, karena saya kuasa hukumnya tersangka Fuad sama tersangka Lukman, sampai hari ini, kemarin itu P19. Saat P19 dimintai keterangan apakah ada tersangka lain. Nah, pertanyaannya itu lebih banyak diarahkan kepada pada saat penangkapan OTT yang menurut Polres itu kan 3 orang, Fuad, Lukman, sama Febri. Yang terakhir itu nampaknya pengacara ini juga banyak ditanya perannya dalam perkara tersebut apa. Dan hari ini barusan saya dapat WA dari penyidik bahwa berkas yang kurang lengkap atau P19 itu sudah dikembalikan ke kejaksaan. Artinya 2 klien saya itu memiliki batas sampai tanggal 12 Juni. Kalau tanggal 12 Juni ini tidak dilimpahkan ke pengadilan, maka mereka harus dibebaskan. Karena masa penahanannya sudah habis, sudah lewat. Jadi harapan saya perkara ini ya segera dilimpahkan ke pengadilan. Dan terkait kalau perkara yang pertama, kami memang akan membuktikan tersangka pelaku pencabulan kalau tidak ditahan itu memang wewenangnya penyidik. Sesuai KUHP boleh tidak ditahan, tetapi kan ini gelombang permintaan untuk menahan itu cukup banyak dari KPAI Surabaya, dari Komnas Perlindungan Anak Jakarta, dan dari teman-teman aktivis yang lain itu tetap meminta untuk ditahan. Untuk apa? Ya karena keadilan. Dan info yang saya dengar boleh jadi apakah Kapolres yang menyatakan karena dijamin oleh tokoh agama, boleh memang. Tetapi jangan lupa, 2 klien saya ini pun yang jamin cukup banyak. Juga orang-orang yang berpengaruh di Kota Batu. Pertanyaan saya sebagai kuasa hukum, ada apa di balik ini semua? Jadi 2 klien saya itu sudah dijamin oleh pimpinan ormas terbesar di Kota Batu. Ada. Kalau kemarin sih yang jamin ya NU. NU menjamin, keluarganya, tim pengacara, dan berbagai pihak itu sudah menjamin. Tapi kenapa kok tidak diperbolehkan penangguhannya? Yaitu haknya penyidik. Monggo enggak apa-apa. Makanya harapan kami untuk faktor keadilan, ya sebaiknya pelaku pencabulan yang sudah dijadikan tersangka ini pun ya ditahan. Pak, karena faktor usia katanya kan 69, apa karena faktor itu? KUHP tidak ngomong faktor usia. Itu hanya ada alasan subjektif dan alasan objektif dari penyidik. Pertanyaannya dari masyarakat yang sampai ke kami, kalau tidak ditahan karena faktor usia, banyak tersangka yang usianya di atas 80 tahun ya tetap ditahan. Banyak pelaku-pelaku kejahatan yang usianya di atas 69 juga ditahan. Tetapi sekali lagi ini faktor penyidik, terserah penyidik. Kita tidak punya hak untuk melakukan intervensi. Tetapi demi keadilan masyarakat, demi keadilan warga, sudah sepatutnya juga ditahan. Tapi kan akan dapat dari penyidik ya. Ya. Tanggal hari ini, 7 Juni. Tanggal hari ini. 7 Juni ya. Hari ini. Ini WA-nya barusan saya terima dari penyidik bahwa P19-nya sudah dikembalikan ke kejaksaan. Ini. Nah. Jadi sudah dikirim. P19 Pak ya. P19-nya sudah dikembalikan ke kejaksaan. Harapan kami, karena juga harapan dari klien kami, ya segera kita buktikan di pengadilan ada apa sebenarnya terkait peristiwa ini. Intinya saya hanya berharap bahwa peristiwa yang mendasari terjadinya pemerasan itu memang ada, pencabulan itu memang terjadi.
karena ada terduga tersangkanya. Hanya itu, nanti kita buktikan di pengadilan. Dan terkait peristiwa ini semua, dua klien saya itu juga melaporkan balik kepada keluarga pelaku pencabulan. Apa yang dilaporkan? Satu, keluarga pencabulan sejak awal peristiwa itu terjadi sudah meminta dan menyuruh kepada kedua klien kami untuk dilakukan restoratif justice. Padahal menurut undang-undang pencabulan tidak mungkin dilakukan restoratif justice. Tetapi kalau keluarga pelaku atau pelaku memberikan semacam santunan kepada korban, itu boleh untuk meringankan saja. Yang kedua, laporan yang saya berikan, ada uang yang diberikan kepada klien saya, iming-iming dari keluarga pelaku pencabulan. Kalau memang kasus pencabulan bisa berhenti, ini saya kasih uang 7 juta. Uangnya ada di saya. Dan nanti saya tambahin lagi. Yang ketiga, ada hampir 4-7 kali datang ke rumah klien saya, minta tolong dengan alasan karena pelaku sudah tua dan lain sebagainya, agar bisa dihentikan kasus ini. Faktanya klien saya sudah ngomong, tidak mungkin kasus pencabulan dihentikan, harus dibuktikan di pengadilan. Artinya tuntutan dari klien Bapak ini secara spesifik tentang perbuatan tidak menyenangkan. Bukan. Jadi satu yang saya laporkan itu adalah mereka melakukan penyuapan. Yang kedua, mereka melakukan penipuan dan penggelapan. Penipuan terhadap klien kami. Karena kalau ada janji-janji dan lain sebagainya, faktanya mereka tetap dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Yang ketiga, mereka meminta take down berita, dan itu sudah dilakukan. Take down-nya sudah dilakukan, dan take down berita ini kan melanggar undang-undang pers. Dan yang keempat, itu yang saya laporkan adalah pasal tentang menghalang-halangi penyidikan. Kenapa menghalang-halangi penyidikan? Karena keluarga pelaku ini berusaha menghentikan proses yang sudah ada di unit PPA. Nah, dari proses ini Pak, menurut Pak Kayang sebagai praktisi hukum sekaligus sebagai kuasa kepada pelaku proses. Kalau saya melihat proses sudah on the track, hanya saja memang dua klien kami yang diduga melakukan pemerasan ini sepertinya yang terlalu lama. Jadi, berapa lama Pak, dari penangkapan itu sampai hari ini? Hari ini ya sekitar 4 bulan. 4 bulan. Februari ya, Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan. Di penahanannya Polres Batu 4 bulan. Apakah itu bisa dikatakan bahwa proses itu lamban? Kalau menurut saya ya lamban. Karena sebenarnya peristiwanya terang benderang. Kalau memang menurut dugaannya dan menurut laporannya itu adalah pemerasan, itu sebenarnya sudah terang benderang. Peristiwanya ada tangkap tangan menurut polisi, barang buktinya ada, saksinya ada, yang memberikan uang ada, apalagi yang ditunggu. Kalau sepengetahuan saya belum ada info apakah lawyer ini nanti terlibat atau tidak dalam peristiwa pemerasan ini, saya tidak tahu. Ini kan tadi dalam prakteknya kan 4 bulan Pak. Ya. Nah, sebenarnya secara hukum harusnya berapa? Ya, ini tanggal 12 Juni itu batas maksimal. Kalau 12 Juni klien saya tidak dilimpahkan di pengadilan, maka mereka bisa dibebaskan. Tetapi kasus tetap jalan, hanya tidak ditahan. Jadi bisa dibebaskan
demi hukum, tetapi kasus tetap jalan, bukan berarti kasusnya berhenti. Ya, Artinya menunggu tanggal 12 Juni ya. ya 12 Juni kurang beberapa hari lagi. Nama lengkap Pak? Kaya Daryanto. Enggak, itu dari Ada nggak indikasi? indikasi. Tersangka punya hak sesuai KUHP untuk meminta penangguhan penahanan. Ternyata tersangka pencabulan penangguhan penahanannya diperkenankan oleh polisi Polres Batu. Berbeda dengan apakah saya tidak melakukan penangguhan penahanan? Melakukan. Saya juga meminta penangguhan penahanan dengan berbagai macam penjamin, tetapi faktanya penyidik tidak memperkenankan penangguhan penahanan yang saya ajukan. Alasannya? Ya, itu alasannya penyidik. Silakan tanyakan penyidik karena itu adalah alasan subjektif maupun objektifnya penyidik.